Pada bagian di atas dijelaskan glukosa menerima transfer gugus fosfat dari ATP yang menghasilkan glukosa 6-fosfat dan membuat ATP menjadi ADP. Setelah itu glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat menggunakan enzim fosfoglukoesimerase. Fruktosa 6-fosfat akan menerima transfer gugus fosfat dari ATP yang membuat fruktosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat akan diubah menjadi 2 gula atau dihidroksiaseton fosfat dan gliserol dehid-3-fosfat yang berisomer satu sama lain dengan menggunakan enzim aldolase. Dihidroksiaseton fosfat dan gliserol dehid-3-fosfat diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat oleh enzim triosa dehidrogenase. Enzim ini juga membantu transfer hidrogen ke NAD sehingga membentuk NADH dan menambahkan fosfat ke 1,3 bifosfogliserat. Kemudian, fosfat dari 1,3 bifosfogliserat dipindahkan ke ADP sehingga membentuk ATP dan 1,3 bifosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. Selanjutnya, enzim fosfogliseramutase akan memindahkan fosfat dari 3 fosfogliserat atau karbon ketiga menuju karbon kedua sehingga menjadi 2 fosfogliserat. Berikutnya, enzim enolase akan melepas molekul air dari 2 fosfogliserat untuk membentuk fosfoenol pirufat. Setelahnya, enzim pirufat kinase akan membuat 2 fosfogliserat mentransfer fosfat ke ADP sehingga membentuk ATP dan 2 fosfogliserat akan berubah menjadi asam pirufat. Dekarboksilase oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karboksilat HCOO dari asam pirufat membentuk CO2. Kemudian hidrogen dan elektron lebihnya akan ditransfer ke NAD untuk membentuk NADH. Setelah itu koenzim A akan diikatkan pada asetat dan membentuk asetil koenzim A. Proses ini dilakukan oleh enzim pirufat dehidrogenase. Molekul asetil koenzim kemudian memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, NADH, FADH2, dan CO2. Tahapan-tahapan dalam proses ini akan membentuk lingkaran sehingga disebut dengan siklus. Siklus ini dimulai dengan asetil koenzim A berikatan dengan oksaleoasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa ketoglutarat atau A-ketoglutarat diubah menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH. Suksinil koenzim A tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil koenzim asintatase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu, suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumarase. Malat kemudian diproses menjadi oksaleoasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Satu molekul asetil koenzim A yang diproses dalam siklus Krebs dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil koenzim A, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2 lewat siklus Krebs. Molekul NADH dan FADH2 tersebut nantinya akan memasuki proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Pada gambar di atas dijelaskan transfer elektron untuk NADH, yaitu molekul NADH akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 1 kemudian berpindah menuju ubiquinon.
Saat elektron meninggalkan kompleks protein 1 menyebabkan sebuah H+ dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari ubiquinon, elektron akan menuju kompleks protein 3 dan kemudian menuju sitokrom C. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 3, sebuah H+ juga akan dikeluarkan menuju ruang antar membran. Dari sitokrom C, elektron akan menuju kompleks sitokrom 4 yang kemudian akan menuju penerima elektron terakhir yaitu O2. Saat elektron meninggalkan kompleks protein 4 menyebabkan sebuah H+ juga dikeluarkan menuju ruang antar membran. O2 setelah menerima elektron akan mengikat H+ dan membentuk H2O. 3 H+ yang telah dikeluarkan tadi akan masuk kembali melalui enzim ATP sintase yang berada di membran tersebut. Setiap H+ yang masuk melalui ATP sintase juga akan dihasilkan 1 molekul ATP. Jadi total dari 1 NADH akan dihasilkan 3 ATP. Dan proses transport elektron untuk molekul FADH2 sebagai berikut, yaitu molekul FADH2 akan melepaskan elektronnya dan ditangkap kompleks protein 2, kemudian berpindah menuju ubiquinon. Namun pada tahap ini tidak menyebabkan dikeluarkannya H+. Kemudian elektron akan meninggalkan ubiquinon dan menuju kompleks protein 3, sitokrom C dan kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 3 dan 4 masing-masing menyebabkan dikeluarkannya molekul H+. Jadi hanya 2 H+ yang dikeluarkan hingga nantinya masuk kembali melalui ATP sintase dan terbentuk 2 ATP. Di akhir cerita, elektron juga akan ditangkap oleh O2 dan menghasilkan H2O. Pada tahap pertama glukosa akan diubah menjadi asam pirufat dengan tahapan glikolisis, atau tahapan glikolisis ini sama dengan glikolisis respirasi aerob. Asam pirufat akan melepas gugus COO yang akan membentuk CO2. Setelah itu, asam pirufat akan menjadi asetildehida. Kemudian NADH akan diubah menjadi NADH+. NADH+ nanti akan diubah menjadi NADH melalui proses glikolisis. Kemudian dengan adanya hidrogen, asetildehida akan diubah dengan enzim alkohol dehidrogenase untuk membentuk etanol. Fermentasi alkohol terjadi pada mikroorganisme, contohnya adalah fungi. Sedangkan pada fermentasi asam laktat, pada tahap pertama glukosa akan diubah menjadi asam pirufat dengan tahapan glikolisis. Kemudian NADH akan diubah menjadi NADH+. NADH+ nanti akan diubah menjadi NADH melalui proses glikolisis. Setelahnya asam pirufat akan diubah menjadi asam laktat dengan bantuan enzim dehidrogenase laktat. Contohnya terjadi pada hewan yang memiliki otot.